kadang-kadang masyarakat itu ketika ketemu pelecehan seksual, misalkan disentuh, diraba, itu kemudian cenderung permisif dengan mengatakan, kan cuma diraba, cuma disentuh. Pertanyaan kan kemudian begini, memang mau nunggu kejadian dia diperkosa dulu baru kita kemudian protes. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita coba berdiskusi sebenarnya dengan Abang, kemudian juga mendengar informasi-informasi tentang perlindungan anak. Oke. Sebenarnya apa sih itu Bang, perlindungan anak? Oke, ya. Pertama, seringkali orang tidak bisa membedakan atau keliru membedakan antara perlindungan anak dengan perlindungan hak anak. Sebenarnya konsep ini memang berkaitan, cuma sebenarnya berbeda. Kalau kita ngomong tentang hak anak itu kan banyak sekali. Nah, hak-hak anak ini negara punya kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki. Ada hak hidup, hak atas kesehatan, hak pendidikan, dan seterusnya. Nah, salah satu kewajiban generik namanya itu adalah memberikan perlindungan. Tetapi perlindungan anak itu sebenarnya bukan perlindungan terhadap hak anak, tetapi perlindungan anak itu kita ngomong spesifik tentang hak anak untuk dilindungi. Contoh misalnya? Hak anak atas perlindungan bahasanya. Jadi perlindungan dari apa? Dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. Jadi kalau kita ngomong perlindungan anak itu sederhananya adalah upaya untuk mencegah agar kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah tidak terjadi. Lalu kalau dia terjadi, ada upaya untuk menanganinya. Jadi ada upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. Jadi kalau ngomong perlindungan anak itu sebenarnya kita ngomongin isunya kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. Lalu apa yang harus dilakukan? Upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya penanganan. Kalau untuk kasus Aceh misalnya? Nah, sebelum sampai di situ, sebelum masuk ke kasus Aceh, jadi hari ini kalau kita bicara perlindungan anak, kita seringkali lebih fokus pada penanganan. Ya, bukan pencegahan. Betul. Jadi kalau ada kasus, misalkan kasus kekerasan seksual, baru kita ribut. Nanti hilang tuh kasus, adem. Nanti kalau ada kasus baru ribut lagi. Karena kita fokus pada penanganan. Nah, sementara sebenarnya kalau kita mau fokus pada melindungi anak-anak, porsi terbesar harusnya lebih kita dorong pada upaya-upaya pencegahan dan pengurangan risiko. Apa contoh misalnya pencegahan? Oke, kalau ngomong pencegahan misalkan, perlu ada sosialisasi, penyuluhan, pelatihan bagi segenap masyarakat tentang apa itu hak anak, apa itu perlindungan anak, dan seterusnya. Lalu memperkuat kapasitas orang tua untuk mengasuh anak. Memperkuat kapasitas guru bagaimana memberikan pendidikan tanpa cara-cara kekerasan misalkan. Lalu mengembangkan kebijakan yang berpihak pada anak. Jadi itu bentuk-bentuk pencegahan. Lalu bentuk pengurangan risiko itu apa? Misalkan begini, ada banyak anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Misalkan saya kasih contoh, anak yatim ketika orang tuanya nggak ada, itu berada dalam situasi rentan. Oke. Anak-anak disabilitas itu punya kerentanan, setidaknya kerentanannya ganda. Anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan atau kemudian orang tuanya menjadi tenaga kerja, itu juga tenaga kerja di luar negeri misalkan, itu juga rentan. Nah, harusnya ada intervensi dini atau intervensi awal terhadap kerentanan mereka. Sehingga tidak masuk dalam situasi yang
mendorong mereka misalkan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Misalkan begini, anak ini tinggal di perkampungan kumuh, Ya. orang tuanya kerja serabutan. Ya. Di perkampungan kumuh mungkin ada orang yang terbiasa melihat orang minum alkohol atau kemudian menggunakan narkotika. Ini kan dekat sekali dia dengan akan melakukan tindakan entah menjadi pelaku tindak pidana. Ya. Nah, jangan kita menunggu dia melakukan tindak pidana, ditangkap orang, baru kemudian kita tangani. Ya, ya, ya. Ya kan? Ya. Tetapi mari kita, begitu kita lihat ada situasi kerentanan di situ, lakukan intervensi agar tidak tambah parah. Oke, tapi semuanya ini kan sudah ada regulasi sebenarnya. Di tingkat nasional sudah ada undang-undang perlindungan anak. Di tingkat Aceh juga sudah ada kanun perlindungan perempuan dan anak kalau saya tidak salah. Nah, itu menurut Pak Suratman kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh semua elemen supaya pencegahan perlindungan anak itu porsinya besar? Oke, saya kira memang harus ada pertama kali kalau kita bicara nggak hanya bicara tentang adanya kebijakan kan, tetapi perlu ada program kan. Oke. Artinya kemudian kita bicara alokasi sumber daya, baik orang maupun uang. Ya. Artinya harus dialokasikan anggaran yang cukup besar untuk memastikan bahwa anak-anak sebagai generasi masa depan itu bisa tumbuh kembang secara layak begitu, melewati proses tumbuh kembang yang baik sehingga dia bisa jadi generasi yang baik ke depan. Jadi harusnya alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko, bukan pada penanganan. Karena kalau penanganan kita persis seperti pemadam kebakaran. Ya. Nunggu kebakaran terjadi Baru kita padam. baru kita lakukan. Dan itu berbiaya besar. Ya, ya. Berbiaya besar. Ongkos yang harus dikeluarkan untuk kalau orang sudah misalkan anak menjadi pelaku tindak pidana atau anak sudah menjadi pengguna narkotika, itu untuk merehabilitasinya itu butuh biaya besar ketimbang kalau kita berinvestasi pada pencegahan dan pengurangan risiko. Jadi seharusnya pemerintah daerah atau elemen yang lainnya itu harus berinvestasi di bidang pencegahan. Ya. Betul, pencegahan dan pengurangan risiko. Dan kalau kita lihat alokasi anggaran memang lebih banyak di penanganan. Pencegahan dan pengurangan risiko itu alokasi anggarannya kecil. Oh gitu. Itu Betul. kasus Aceh atau di nasional? Secara nasional begitu. Saya kira saya belum meneliti di Aceh, tapi saya kira situasinya sama. Oh gitu ya. Jadi memang dominannya di penanganan kasus. Betul. Ya? Dan kasus itu ditarget. Dan terpisah. Kasus, ya? Dan terpisah, dia tidak sebagai satu sistem yang terintegrasi. Misalkan ini pencegahan, lalu terkait dia dengan pengurangan risiko, lalu terkait dia dengan penanganan. Nah, yang ada di kita itu masing-masing, pencegahan sendiri, pengurangan risiko sendiri, penanganan sendiri, bukan suatu bagian yang terintegrasi. Di Aceh terutama Pak Suratman, itu kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap anak itu ngeri-ngeri sekali. Kemarin di kampung saya itu anak salah satu sekolah menengah atas itu melahirkan di sekolah. Itu satu. Yang kedua, terutama di Aceh Besar, itu kasus-kasus kekerasan terhadap seksual terhadap anak itu tinggi sekali. Dan itu dominan dilakukan oleh keluarga terdekat. Nah, ini apa yang salah sebenarnya, Pak? Gini, pertama saya ingin tekankan apa yang tadi Bang Mulis sampaikan bahwa banyak orang berpikir bahwa kekerasan seksual itu dilakukan lebih banyak oleh orang asing. Padahal faktanya memang orang dekat ya. Orang yang terdekat yang melakukan, yang paling banyak melakukannya. Kenapa? Ya karena memang yang paling sering berinteraksi dengan anak itu. Jadi potensi terbesar itu justru datang dari orang-orang terdekat. Itu satu. Yang kedua, saya kira
lagi-lagi kita perlu edukasi masyarakat tentang bahwa anak-anak ini perlu dilindungi. Misalkan begini, saya ingin kasih contoh. Kan kekerasan seksual itu ada yang berat, ada yang ringan. Yang derajatnya ringan, kemudian sering orang sebut sebagai pelecehan seksual. Nah, kadang-kadang masyarakat itu ketika ketemu pelecehan seksual, misalkan disentuh, diraba, itu kemudian cenderung permisif dengan mengatakan, kan cuma diraba, cuma disentuh. Pertanyaannya kan kemudian begini, memang mau nunggu kejadian dia diperkosa dulu baru kita kemudian protes. Kan itu pertanyaannya. Maka saya katakan bahwa kekerasan seksual itu mau derajatnya ringan ataupun berat, harus kita anggap itu tidak boleh. Jadi nggak boleh kita permisif. Katakan itu tidak boleh. Jadi masyarakat perlu diedukasi, satu. Yang kedua, anak-anak juga perlu dididik sejak dini, sejak kecil anak-anak kita didik untuk mengatakan, untuk melindungi dirinya. Misalkan kita ajarkan bagaimana bagian mana dari tubuhnya yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain atau oleh orang terdekat. Misalkan ketika misalkan seorang anak misalkan dia sudah bisa mandi sendiri, BAB sendiri, dia sudah bisa cuci sendiri segala macam, maka sudah kita bisa kasih tahu bahwa semua orang termasuk orang tuanya sudah tidak boleh lagi memegang bagian-bagian tubuhnya begitu misalkan. Loh, kenapa kok semua orang? Tadi kan potensi terbesar kekerasan seksual itu datang dari orang terdekat. Kalau itu kita tidak ajarkan, nanti dia berpikir bahwa ayahnya atau ibunya boleh memegang bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Padahal harusnya sudah nggak boleh. Nah, artinya kemudian itu satu kita ajarkan. Lalu yang lain yang bisa kita ajarkan, misalkan soal batas aman misalkan. Misalkan kalau sederhananya kita kasih tangan kita segini, jadi kalau orang bicara dengan jarak segini itu masih jarak aman. Tetapi kalau sudah lebih dekat, itu artinya dia sudah merasa nggak aman, artinya dia mundur. Nah, hal-hal seperti itu harusnya kita ajarkan kepada anak-anak sejak dini, sehingga dia bisa katakan no, tidak. Kalau misalkan ada orang melakukan itu, dia bisa teriak, kita ajarkan untuk teriak, ambil batu, lempar, lari, dan seterusnya. Jadi hal-hal itu perlu kita ajarkan. Oke, baik Bang. Berarti kalau kesimpulannya sebenarnya pelanggaran hak anak itu terutama dilakukan oleh keluarga terdekat sebenarnya. Oke, saya mau klarifikasi itu. Gini, saya klarifikasi Salah istilah. Saya klarifikasi istilah. Karena kalau pelanggaran hak itu, kalau dalam perspektif yang benar, itu negara yang melakukan pelanggaran. Oh, bukan keluarga. Tetapi kalau kita individu, orang tua, masyarakat dan sebagainya, itu melakukan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan atau kejahatan. Bukan pelanggaran. Bukan masuk dalam kategori pelanggaran hak. Kalau pelanggaran karena dia melanggar aturan, maka negara. Pelanggaran hak. Pelanggaran hak itu pelakunya adalah negara. Tetapi bahwa orang melakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan undang-undang misalkan, atau orang melakukan kejahatan karena yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum. Begitu bahasanya. Betul. Jadi kesimpulannya, karena faktanya seperti itu, apa yang mesti dilakukan oleh negara, oleh NGO, oleh lembaga sosial lainnya, apa kira-kira? Mari fokus di pencegahan dan pengurangan risiko. Karena itu titik sentralnya. Iya, artinya kemudian setidaknya di tingkat kabupaten harus ada sistem yang terintegrasi dalam
menangani isu-isu perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Jadi tidak hanya bicara penanganan kasus, tetapi mulai split atau mengubah paradigmanya, fokus pada upaya-upaya pencegahan dan pengurangan risiko. Karena kalau ini efektif, maka jumlah kasusnya jadi mengecil.